Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan menerangkan kasus COVID-19 di negara Rusia yang terdiri dari Sugeng Priyanto dari Puji Malindo, Jela Subagja, dan Febri Martino Pakusadewo. Dan materi pertama yang akan dipresentasikan oleh saya dari Puji Malindo. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksikan sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. COVID-19 ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Pertama kali didefinisikan di kota Wuhan, di Provinsi Hubei pada Desember tahun 2019. Jadi, virus ini bisa menular. Yang bisa menular ke manusia, virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Hal tersebut, beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Jadi di Rusia ini adalah salah satu negara di Eropa yang mengalami lonjakan dalam kasus infeksi virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Bahkan dalam 24 jam terakhir ini, sebanyak 5.236 kasus baru tercatat di negara tersebut. Dengan tambahan data tersebut, saat ini kasus infeksi virus corona di Rusia telah mencapai 57.999 kasus. Dari situ juga terdapat 513 kematian akibat COVID-19 ini. Adapun total pasien yang sembuh sebanyak 4.420 orang. Pada tanggal 13 April 2020, jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Rusia pada tanggal 13 April 2020. Nah, di sini ada data kasus COVID-19 dari tanggal 13 Maret sampai 13 April 2020 di negara Rusia. Dan ini grafik kasus COVID-19 dari tanggal 13 Maret sampai tanggal 13 April 2020 di negara Rusia. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sugeng Priyanto. Melanjutkan dari Derry, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya atau perlu dibuktikan dan dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Nah, hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal, atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varian, simpang baku, dan proporsi.
Hipotesis statistik harus diuji karena itu harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujiannya kebenarannya, pernyataannya, dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan biasa benar atau salah sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Nah, ini adalah konsep hipotesis, yaitu hipotesis nol atau H. Nol harus menyatakan dengan pasti nilai parameter H0 yang berarti atau ditulis dengan bentuk persamaan, sedangkan nilai hipotesis alternatif atau HA dapat memiliki beberapa kemungkinan. Contohnya H1 ditulis dalam bentuk ketidaksamaan. Nah, prosedur pengujian hipotesis, prosedurnya adalah sebagai A. Hipotesis 0 atau nihil atau H0. B. Hipotesis alternatif atau tandingan H1 atau HA. Dalam menyusun hipotesis alternatif, timbul 3 keadaan berikut. Yang pertama adalah H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. Yang kedua adalah H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. Yang ketiga adalah H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Nah, selanjutnya adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis nol benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen, yaitu 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, 10% atau 0,1. Sehingga secara umum taraf nyata dituliskan sebagai A 0,01, A 0,05, A 0,1. Besarnya nilai A tergantung pada keberanian pembuat keputusan, yang dalam hal ini beberapa besar kesalahan atau yang menyebabkan risiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of test, atau daerah penolakan atau region of rejection. Nilai A yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian, misalnya distribusi normal atau Z, distribusi T, dan distribusi X pangkat 2. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel disebut nilai kritis. Sekarang menentukan kriteria pengujian, yaitu kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dan menerima atau menolak hipotesis 0 atau H0 dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujiannya, yaitu A. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Yang B. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Nah, seperti ini gambarnya. Ada daerah tolak,
daerah diterima, dan daerah kritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Febri. Ya, Febri Martino Pakusadewo akan menjelaskan materi lanjutan dari Sugeng. Menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. Membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0, H0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. A. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. B. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Berdasarkan jumlah sampelnya, didasarkan atas ukuran sampelnya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu A. Pengujian hipotesis sampel besar adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30. B. Pengujian hipotesis sampel kecil adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30. Berdasarkan jenis distribusinya, A. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z. B. Pengujian hipotesis dengan distribusi T student. Uji statistik. A. Simpangan baku populasi sigma diketahui. B. Simpangan baku populasi sigma tidak diketahui. Jika H0 terinfeksi, maka H1 ditolak. B. Jika H0 tidak terinfeksi, maka H1 diterima. Inilah tabel keseharian terjadi akibat COVID-19 di 2020 dalam 1 bulan. Semakin meningkat tingkatannya. Metode variabel distribusi probabilitas variabel acak diskrit dalam 1 bulan. X di sini didapat daripada sampel. Frekuensi hasil data per hari yang didapat. Jadi kita dapat melihat hasil perharinya yang terkena COVID-19. PX di sini kita mendapatkannya dari hasil X dikali jumlah yang terkena COVID-19. Dan X kali P tinggal dikalikan saja dan di situ hasilnya keluar. Lalu setelah itu kita totalkan semuanya dari mulai frekuensi, PX dan X kali P. Dengan adanya tabel tersebut, kita di sini dapat mengetahui data perharinya warga di Rusia terkena COVID-19, yang dimana kita bisa melihat persentasenya dari hasil pertama sampai hari ke-31. Kita di sini bisa melihat secara terperinci persentase perharinya. Kesimpulan, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Dan adapun beberapa uji hipotesis menurut penelitian kami, diantaranya data-data tersebut setelah melakukan survei ke beberapa artikel tentang COVID-19, terutama di negara Rusia yang telah melampaui jumlah positif corona dari negara Cina sendiri. Berdasarkan uji hipotesis, dalam kasus COVID-19,
pada negara Rusia pertanggal 13 Maret sampai dengan 12 April 2020 total ada 87.147 orang yang positif terjangkit virus COVID tersebut. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.